Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas tuntutan Seto Out. Nah, bagaimana ceritanya kok tuntutan Seto Out ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, maklum di sini juga hujan, tidak reda-reda dari tadi. Nah, ini mungkin udahnya saya deres tambahan. Kita juga posisi di luar. Nah, kami akan membahas mungkin Seto Out ini ya. Banyak yang menuntut Sleman fan untuk Seto ini mundur dari kursi kepelatihan. Nah, Coach Seto sendiri sudah menyatakan keinginannya dirinya untuk mengakhiri kerjasamanya dengan PSS Sleman ya. Saya baca di berita ini, website ini. Nah, si Coach Seto sendiri setelah kekalahan kemarin melawan Persikabo itu sudah menyatakan bahwa dia ingin mundur dari kursi kepelatihan. Dan kabar terbaru yang saya dapat, mungkin manajemen akan mempertahankan Seto sampai akhir musim. Nah, ini adalah keputusan yang tepat atau tidak tepat, nanti akan saya bahas dulu ya. Mungkin sisa laga pertandingan Liga 1 ini tinggal menyisakan beberapa laga aja sih. Mungkin tinggal 7 atau 8 laga atau bahkan 6 laga kalau tim-tim yang udah memainkan banyak laga ya. Jadi saya rasa sih untuk pemecatan pelatih, kalau menurut pendapat saya pribadi, di tengah musim ini cukup kurang tepat. Jadi nunggu akhir musim aja untuk dipecat. Jadi kalau udah misal nggak srek dengan pelatih ini ya udah sampai akhir musim pecat aja, itu aja. Cuma dipertahankan hingga akhir musim aja. Kalau menurut pendapat saya, percaya proses, kita sudah percaya proses sejak awal dan lain-lain. Mungkin beberapa kali juga udah oke lah ya, tapi sudah bisa dimaafkan. Tapi kalau untuk kemarin itu sepertinya memang wah, di comeback oleh Persikabo ini sebenarnya cukup menyakitkan juga. Jadi ya repot juga sih. Jadi Coach Seto ini sebenarnya sudah memilih pemain, sudah diberi kebebasan juga ya, pada akhirnya memang seperti ini. Apakah mungkin taktik Coach Seto ini sudah mentok atau gimana, saya juga kurang tahu. Mungkin banyak yang sudah membahas ini di Twitter ya, tentang taktik Seto ini sebenarnya. Banyak yang mengira memang sudah mentok atau mungkin sudah mulai terbaca taktik Coach Seto sendiri. Dan mungkin atau juga para pemain-pemain yang direkrut Coach Seto ini cukup kurang mumpuni untuk menaungi Liga 1 saat ini. Menurut pendapatmu gimana ini, Cuk? Musim mau berakhir ya, jadi memang ya kalau saya setuju tadi si John tadi, nggak perlu dipecat untuk sekarang. Selesaikan akhir musim, nah baru disudahi aja lah, karena memang problemnya memang parah sih. Memang kualitas dari Coach Seto memang sangat menurun drastis dari segi kepelatihan. Karena beliau ini kan juga sebenarnya kan sudah banyak diberi kesempatan, seperti yang kita bilang di konten-konten sebelumnya ya. Beliau ini sudah banyak dikasih kesempatan tapi hasilnya minor. Ya, ini wajar sih. Ya, dengan Coach Seto mau mengundurkan diri juga ya itu kan bentuk dari tanggung jawab dia. Ya, itu sudah tepat sih. Nah, tapi kan dari manajemen ingin mengakhiri Coach Seto sampai akhir musim ya juga tepat sebenarnya. Karena memang dari segi manajemen sendiri kan nanti prosedur kontrak ya, yang mungkin yang tahu kan ya dari manajemen, dan bayar pesangon kan ya misalnya kan kita nggak tahu ya pesangon berapa, atau kan ya mungkin paling ya saya setuju sih dengan manajemen PSS mengakhiri sampai akhir musim. Jadi tapi nanti apapun terjadi Coach Seto memang harus keluar dari PSS di musim baru pelatih baru. Oke. Ya, betul sekali. Mengingat banyaknya tim-tim Liga 1 papan bawah ya. Kita melihat di papan bawah aja itu seperti Barito, seperti Rans itu juga udah ganti pelatih, tetapi hasilnya juga minor. Bahkan tergolong sulit sekali untuk menanjak naik. Ya karena mungkin kualitas pemainnya sendiri kurang mumpuni ya, kurang bagus. Nah, jadi untuk memecat Coach Seto saya rasa sih kurang tepat kalau untuk saat ini ya, karena dia yang paham pemain-pemain yang dia pilih sendiri itu ya Coach Seto sendiri. Jadi saya rasa tunggu saja sampai akhir musim baru Coach Seto boleh keluar gitu. Tapi kalau nanti pemain asing datang
atau caretaker digantikan apa itu pemain pelatih asing, ya saya rasa percuma. Paling bisa menyisakan laga beberapa sih, 2 atau 3 laga atau 4 laga, malah nanti adaptasi kocur. Mungkin memikirkan aspek itu juga dari pihak manajemen. Jadi kan nggak gampang dari pihak manajemen mencari pelatih untuk pertengahan musim ini. Ya itu langkah yang tepat sih, saya menurut pendapat saya pribadi ya. Saya mengutip dari Twitter Sleman Insight bahwa dia berharap nanti bakal diganti akhir musim. Jangan sampai pelatih abal-abal, berani tidak the next level untuk pelatih sekelas Luis Milla atau Thomas Doll. Kalau gantinya hanya pelatih asing yang pernah bermain di Indonesia, sama saja akan jalan di tempat. Nah, itu benar sekali. Yang selama ini saya tuntutkan ke klub-klub Liga Indonesia itu ya ini, pelatih yang bagus, datangkan pelatih yang CV yang oke, yang top. Ya minimal karirnya itu bagus lah ya, melalang bualang di liga top lah di Eropa dan lain-lain. Seperti Thomas Doll, Luis Milla, lalu ada pelatih Dewa ini, lalu ada Bernardo Tavares, masih banyak. Nah, itu apa ya? Contoh sepak bola Indonesia saat ini sedang berkembang pelatihnya ya karena ini. Mungkin pemain-pemainnya juga sudah mulai berkembang ya karena ini ya. Menurut pendapatmu gimana tuh tentang kutipan tweet Sleman Fan ini? Wajar sih kutipan Sleman Insight itu berbicara seperti itu. Soalnya Sleman juga trauma dengan Dejan. Tahu sendiri kan Dejan itu kan pelatih asing tapi melalang buana di Liga Indonesia. Akhirnya gimana? PS jeblok. Padahal skuadnya ya dulu bagus sih sebenarnya. Ya wajar loh. Akhirnya kan dulu ada tuntutan Dejan Oto. Ya itulah efeknya merekrut pelatih asing abal-abal atau mungkin pelatih asing yang sering melalang buana di Liga Indonesia. Pasti nggak ada bedanya sama lokal. Loh. Jujur ya John, kalau saya suruh milih, ini pelatih lokal, ini pelatih asing yang udah melalang buana di Liga Indonesia, aku pilih pelatih lokal. Loh, ya kan, ya buat apa kita merekrut pelatih asing rasa lokal? Ya, kalau mau cari pelatih asing ya yang bagus sekalian, gitu. Kalau memang nggak ada dana atau dan lain ya pakai pelatih lokal, sesimpel itu gitu. Jangan sampai pelatih asing rasa lokal itu kan ya buruk efeknya. Ya betul sekali, kalau itu mungkin cukup buruk juga ya bagi klub nantinya kalau pelatih asing rasa lokal itu. Nah, kalau merekrut pelatih asing dengan CV biasa-biasa saja itu juga problem ya bagi klub Indonesia. Nah, itu rugi besar sebenarnya. Kebanyakan sih klub Indonesia seperti itu, merekrut pelatih asal yang penting lisensi, mengandalkan lisensinya tinggi, mengandalkan ini, tapi CV-nya cukup jeblok ataupun bahkan ranking FIFA-nya di bawah Indonesia. Sama aja bohong kalau seperti itu ya. Mending mbok ngrekrut yo sisan-sisan sing apik ya gitu. Kita bisa mencontoh Borneo FC. Beberapa kali memang klub ini saya tidak habis pikir sih dengan tim ini. Gonta ganti pelatih, gonta ganti pelatih, tetapi yang diganti itu pelatih bagus semua. Wah, ini cukup ngeri ya bagi klub ini. Ini sebenarnya siapa sih agen pelatihnya Borneo ini, siapa kok bisa mendapatkan pelatih-pelatih top ini? Mungkin manajemennya yang top. Kita rugi untuk memberi nama pelatih yang asal CV-nya itu jeblok atau asal Eropa, itu rugi. Hanya membesarkan nama mereka aja. Wah, nanti jika rodo apik sithik pelatih itu dapat apresiasi ya. Tapi nek engko jeblok, wah pelatih engko wah Eropa ya apik, ada yang bela netizennya, cukup rugi ya. Menurut pendapatmu gimana, Cuk, dengan fenomena pelatih CV jeblok ini? Kalau lihat pelatih itu jangan dilihat negaranya, tapi lihatlah jam levelnya. Oke, jangan asal rekrut pelatih Inggris. Wah, Inggris apa? Iya, apa Inggris? Tapi CV-nya jelek. Oh, pelatih dari Spanyol, apa dari Italia, tapi jelek, jeblok. Yang lebih parah apa? Udah negaranya jeblok,
CV ceblok. Wah, itu susah. Jadi gini loh, lihatlah CV itu gampang. Sekarang itu teknologi itu udah maju lah ya. Lihat transfer market, oh lah, wow dia itu pengalaman di Liga Champion Eropa, ya. Contoh Thomas Doll kan pengalaman di UCL, dia di UCL. Oh pelatih ini mantan pelatih tim Liga Jerman, Liga Belanda, oh top ya. Jangan dilihat, oh ini pelatih dari Kroasia atau pelatih dari Belanda tapi malah berada di Liga Indonesia atau di Asia Tenggara, ya sama aja bohong gitu. Zong, mending pelatih lokal kalau kita caranya gitu. Wah, lihatlah CV-nya. Itu sebenarnya anak zaman sekarang kalau nggak perlu kita jelaskan sebenarnya sudah paham itu seperti itu kan. Lihat transfer market atau data diri pelatih itu. Bahkan sekarang ada statistik ngukur statistik pelatih itu ada. Performa setiap pertandingan itu ada. Presentase kemenangan, presentase kekalahan di musim-musim sebelumnya ketika dia melatih itu ada. Teknologi udah maju, bro. Jadi kita nggak bisa dibodohi oleh manajemen yang mau cari irit asal modal bule, pelatih bule kok Eropa dan lain-lain. Nah nggak bisa sekarang, anak-anak udah tahu, bro. Ya betul sekali. Saya harap sih nanti jika PSS ganti pelatih, rekrut pelatih sing apik sisan, ojo abal-abal lah ya. Rugi nanti jika pergantian tengah musim, rugi besar. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang PSS Sleman ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.